Ya guys, selamat datang lagi di Fake Architect. Khusus kali ini kita kedatangan tamu spesial ini dari agensi properti. Namanya apa, Ku? Galaxy Property. Mantap. Kenalan dulu, Ku. Namanya siapa, Ku? Nama saya Firsa, saya dari Galaxy Property, yaitu di cabang Galaxy Sumatera. Namanya aja Sumatera, tapi di jalannya di Kartini. Jadi tetap di Surabaya, bukan di Pulau Sumatera. Nah, berarti kalau ada ahlinya properti ini kita harus bahas yang masalah rumah-rumah ini, Ku. Boleh. Bagaimana kalau kita mulai membahas tentang surat-surat rumahku? Kan banyak nih orang ini mau beli rumah, bingung loh, rumah ini resmi apa enggak, terus sertifikatnya apa, suratnya apa. Kalau motor kan BPKB, STNK ini lah. Rumah ini apa? Terus kan cara ngeceknya gimana, Ku? Banyak toh, kan enggak mungkin kita cuma rumah ini 300 juta, terus kita kasih 300 juta, kita dapat rumahnya. Terus besoknya dirobohin sama pemerintah, lah kan nggak gitu. Oke, nggak usah lama-lama ya, Kok ya. Kita langsung bahas-bahas aja ya tentang sertifikat-sertifikat rumah, biar orang-orang ini kalau beli rumah nggak bingung dan nggak ketipu. Itu penting ya, Kok ya. Oke, langsung aja kita bahas. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting. Kalau nggak berguna, itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Langsung aja, Kok, nggak usah lama-lama. Kita bahas surat rumah yang paling aman dan paling umum ini. Oke, yang pertama, kalau aman atau nggak aman, itu semuanya sih aman, tergantung dari suratnya. Tapi yang paling umum di Indonesia, di Surabaya juga, nah yang paling umum adalah surat hak milik SHM. Nah itu tidak ada masa berlakunya. Jadi kalau dimiliki langsung sudah rumah plus suratnya SHM. Jadi itu murni hak milik dari kalian semua. Tapi nggak ada masa berlakunya. Jadi seterusnya seumur hidup. Berarti kalau punya rumah sudah sertifikat SHM itu mau diturunkan, diwariskan selama-lamanya bisa ya, Bu? Boleh, bisa banget. Oh. Sangat bisa. Karena itu kan surat hak milik. Jadi surat hak milik itu kepemilikannya seumur hidup dan bisa diwariskan ke anak cucunya. Berarti ada kan, Go, kayak surat yang ada masa berlakunya? Ada expirednya? Ada. Oh, itu apa, Go? Surat yang berikutnya yang juga umum, yang sering ada di Indonesia dan di Surabaya juga ada, itu adalah surat hak guna bangunan. Biasanya berlaku sampai antara 20 sampai 30 tahun. Tapi biasanya rata-rata 25 sampai 30, 20 tahun jarang. Dan bisa diperpanjang. Mungkin kalau dengar-dengar berita, katanya HGB cuman nggak bisa diperpanjang, masih bisa. Jadi ada beberapa berita yang bilang katanya nggak bisa, tapi sudah dinyatakan oleh BPN sendiri bahwa surat HGB bisa diperpanjang tiap 25 tahun atau 30 tahun sekali, bisa diperpanjang. Seperti itu. BPN itu apa, Bu? BPN itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau kalian nanti beli rumah, checking sertifikatnya semua itu di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berarti kalau misal beli rumah ada sertifikat ini, entah itu SHM atau SHGB, tapi ternyata nggak ada nih di BPN, berarti rumah itu bodong ya, Bu? Bisa dibilang begitu. Oh, soalnya kan untuk memasukkan sertifikat dan macam-macam itu kan sekarang zaman semakin canggih tuh, Bu. Terus bedanya selain masa berlaku, Bu, SHGB sama SHM ini apa? Sebenarnya tidak ada beda. SHM sama SHGB itu sama-sama hak milik. Cuman yang membedakan adalah yaitu tadi masa berlaku. Terus juga biasanya kalau rumah-rumah baru biasanya itu serah terimanya SHGB dulu, baru di-upgrade, ditingkatkan menjadi SHM. Biasanya SHGB ini dipergunakan untuk PT. Ya, tapi bukan atas nama perorangan. Kalau atas nama perorangan sudah bisa SHM, tapi kalau PT tidak bisa SHM. Selain dua surat ini, Bu, ada lagi, ada namanya HPL. HPL itu adalah hak pengelolaan lingkungan. Biasanya HPL ini dalam tanda kutip ditumpangi oleh SHGB. SHGB di atas HPL. Dari situ HPL-nya ini milik siapa? HPL ini adalah milik pemerintah. Contoh, Perumnas, PT KAI, dan lain sebagainya. Jadi PT BUMN yang memberikan lahan itu menjadi dikelola oleh sebuah instansi. Contoh misalnya developer atau apa. HGB di atas HPL. Soalnya kan ada, Bu, kayak biasanya tanah-tanah ini kayak tanah ini milik negara atau ini milik TNI atau apa, bisa dibilang kayak HPL itu tadi. Betul. Ada salah satu perumahan di Surabaya yang sertifikatnya itu adalah HGB di atas HPL
Perumnas. Tapi developer tersebut sudah memberikan pernyataan bahwa sudah bisa di SHM-kan, sudah bisa dijadikan hak milik. Tapi tidak semua HPL itu bisa dijadikan hak milik. Jadi nggak semua, tapi tergantung dari pemerintah. Peraturan pemerintahnya seperti apa? Apakah memang bisa dijadikan hak milik atau tidak? Tapi rata-rata HPL tidak bisa dijadikan hak milik karena tanah itu milik negara. Berarti kalau misalnya aku bangun rumah atau bangun bangunan di tanah HPL dan dapat SHGB, itu bisa diambil pemerintah lagi belum? Bisa, tergantung kontraknya sama pemerintah seperti apa. Jadi tanahnya itu ada kontrak dengan pemerintah, berapa lama jangka waktunya. Nah dari situ. Aku ada pertanyaan ini, kayaknya ini cukup sulit. Ya, ini kan ada ini saudaraku itu kan mau pindah ke Indonesia, terus dia itu mau beli properti, mau cari tempat tinggal. Nah kalau ngontrak terus sewa-sewa gitu ya mahal tuh tembusnya, dan itu kan jadi duit hilang. Itu gimana Bu? Kalau biasanya untuk WNA, biasanya WNA yang sudah punya kitas, biasanya rata-rata pemerintah memberikan sertifikat yang namanya hak pakai. Biasanya ini sering diperjualbelikan di Bali. Di Bali itu banyak hak pakai. Hak pakainya ini berlaku berapa lama? Gantung. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang sampai 70 tahun. Kalau untuk WNA yang sudah punya kitas, biasanya sudah bisa membeli tapi hak pakai. Berarti paling enggak sistemnya kurang lebih sama dengan SHGB ya Bu ya. Cuman ini peraturan khusus untuk yang warga negara asing. Oke kok, berarti yang tadi itu untuk bule ya, hak pakai itu, surat hak pakai. Lah, terus tadi kan Koko sempat bilang ini, strata title untuk apartemen. Strata title itu tahunnya titleku sarjana S1 itu. Strata 1, Ya, S1, S2. S-Tingting. Iya. Itu apa kok? Kalau untuk high rise building, itu sertifikatnya beda. Karena kan tanahnya kan satu. Tanahnya kan satu tuh, tapi kepemilikannya dibagi-bagi. Jadi kamu di unit mana, kamu di unit mana, kamu di unit mana. Nah, pemerintah memberikan sertifikat yang namanya strata title. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah namanya SHM SRS. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Dowo nih Pak. Pemerintah memang sebutannya seperti itu. Jadi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, alias bahasa bekennya adalah strata title tadi. Lah aku bingungnya itu gini kok. Kan kalau biasanya kan kita tinggal di kampung ini atau perumahan. Itu ada RT, RW, kecamatan, kelurahan, dan kita kalau ngurus surat-surat itu kan ke sana. Lah kalau apartemen ini loh, kan cuma satu zona gitu terus tumbuhnya ke atas. Nah itu RT RW-nya di mana? Gimana struktur kependudukan untuk kalau di apartemen? Oke, kalau untuk apartemen biasanya itu ada namanya perhimpunan penghuni, ada namanya ketua. Ketuanya perhimpunan penghuni siapa? Dan dari situ dia yang akan ngajain dari beberapa unit itu yang sudah terhuni itu ngajak kumpul. Dalam tanda kutip kalau di perumahan kayak ketua RT. Tapi kalau misalnya kayak untuk pengurusan surat tos dan segala macamnya, pengurusan tetap di kecamatan dan kelurahan setempat. Seperti gitu. itu. Tapi kalau ini itu biasanya urusin yang tentang buildingnya tersebut. Contoh misalnya, kalau saya mau komplain nih, ini unit saya ada yang bocor atau apa, itu ada yang namanya building management. Ini mereka yang akan ngurusin, yang akan bantu. Tadi kan alamatnya kan dari alamat apartemennya berarti. Nggak ada kayak alamat sekian, nomor 52 sampai 65, unit apa gitu nggak ada. Cuma alamat apartemennya aja. Setahu saya kalau untuk KTP, alamat apartemen aja sih. Oh, sisanya langsung di drop diurusi sama manajemen apartemen. Yes, betul. Jadi kan pastikan orang tahu, ini alamatnya di sini. Nah, tinggal cari aja unitnya nomor berapa. Ada kasus lagi nih kok. Kamu kebanyakan kasus ya? Oh, iya. Wah, ditangkap ini habis ini. Iya. Temanku ini punya rumah. Ya, rumah orang tuanya sih. Itu di tengah kota. Dan rame, akses gampang. Dan itu bisa dibilang bukan pemukiman baru. Tapi nggak SHM. Apa itu? Surat hijau. Hijau, merah, kuning, biru itu. Hijau, merah, kuning kan lampu stop. Oh iya. Jadi sertifikat itu sebenarnya ada dua. Ada yang secara tertulis langsung kayak dari BPN-nya sendiri, atau surat yang seperti ini tadi, surat hijau. Ada orang-orang biasanya nyebut juga ada yang petok D atau girik. Jadi surat hijau ini surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kota setempat. Kalau di Surabaya namanya surat hijau. Jadi pemerintah kota setempat yang sebenarnya itu adalah lahan milik Pemkot. Lahannya milik Pemkot, terus dalam tanda kutip kamu boleh nih pakai tanahnya ini, kamu boleh
bangun rumah di sini dengan syarat setiap tahun harus bayar namanya retribusi. Retribusinya berapa? Tergantung daerahnya. Saya nggak bisa ngomong pastinya, oh sekian, oh sekian, oh sekian. Nah, itu tergantung daerahnya sendiri-sendiri. Nah, kalau Petok D ini yang mengeluarkan suratnya adalah kayak kelurahan atau kecamatan setempat. Jadi, dulu itu kan belum ada namanya BPN. Jadi, kayak waktu zaman kemerdekaan itu, kelurahan setempat, pokoknya yang penting, oh Pak Satria tinggal di sana, ya sudah ya, rumah ini milik Pak Satria. Nah, suratnya itu surat Petok D. Oh, gitu. Atau namanya sebutannya girik. Berarti gini kok, rumah yang surat ijo, apakah kayak yang HPL tadi bisa sewaktu-waktu digusur sama yang punya tanah? Itu tergantung dari Pemkot sih, peraturan Pemkot sendiri. Biasanya rata-rata ada yang bisa digusur, cuman nggak enaknya adalah tidak ada dalam tanda kutip kayak kompensasi, seperti kayak SHM. Kan kalau misalnya kita beli rumah ada yang namanya GSB, garis sepadan bangunan. Jadi kita bangunnya di sini, tapi kita nggak bisa serta merta, atau bahasa Jermannya adalah sakarape dewe. Tak maju no segini nggak boleh. Itu semua ada aturannya di sertifikat tertulis dengan jelas. Nah kalau surat hijau karena itu surat miliknya pemerintah, ya bisa diambil sewaktu-waktu. Cuman tergantung dari pemerintah kotanya sendiri. Apakah ini kedepannya nanti tata kotanya kedepannya ini mau dibuat jalan atau apa kayak gitu. Ini kan aku nggak ngerti kok kalau ngurus-ngurus gitu. Kalau sama Galaxy bisa dibantu ya? Bisa, kita akan bantu prosesnya mulai dari awal sampai nanti ke pengurusannya. Jadi nanti biasanya developer yang akan menguruskan semua itu. Jadi kita akan bantu hubungkan kalian dengan developernya. Seperti itu. Saya simpulkan nih kok. Yang pertama tadi kan surat SHM itu adalah sertifikat hak milik yang berlaku seumur hidup. Itu yang surat paling dewa itu ya, paling aman. Nah, yang kedua ini surat hak guna bangunan. Itu berlaku sekitar 25 sampai 30 tahun. Terus kalau misal ada bule yang mau beli, itu namanya hak pakai. Nah, itu ya tergantung dari kontrak, bisa 25 tahun, bisa 70, ya terserah. Tergantung dari daerah setempat keluarnya berapa. Oke, terus yang berikutnya ini HPL, hak pengelolaan lingkungan. Oke, itu yang tanah pemerintah yang bisa digunakan oleh pihak ketiga. Misal nanti jadi SHGB atau mungkin beberapa juga bisa dijadikan SHM. Betul. Surat hijau itu surat hijau itu adalah surat dari pemerintah kota. Ya, dan itu bangunan yang berdiri di atas surat hijau itu bisa dibilang bukan hak milik, tapi bisa diambil sewaktu-waktu sama pemerintah tergantung kebijakan. Gitu. Terus yang terakhir tadi Giri atau Petok D. Giri, ya. Itu apa ya, Bu? Itu surat untuk yang biasanya dikeluarkan oleh kecamatan atau kelurahan setempat. Oh ya, karena wong lawas tadi ya. Ya, betul. Buat kalian yang masih banyak pertanyaan, yang mungkin nggak ngerti, atau bahkan kalian yang ngerti ilmu yang belum kita bahas, atau info-info lain tentang surat, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau beli rumah, butuh info terbaru, bisa kontak Koko Firsa ini deh, Galaxy Property. Bisa dibantu semuanya. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.